Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama sekali nih kita tidak berjumpa di layar YouTube Anda sekalian. Si TDP ini, Teras Desa Podcast. Cuman kali ini kita bukan TDP tapi Teras Rumah Tony TTT. TRT berarti ya. Oke, sebelum saya membahas siapa bintang tamu spesial kita kali ini, saya akan sedikit mengajak para pemirsa yang ada di rumah maupun yang di studio untuk memfollow Instagram kita di @desabenda_official. Dan jangan lupa yang nonton ini jangan cuma nonton, klik like, subscribe, komen, share, dan serah apa aja yang penting yang bermanfaat untuk kemajuan YouTube ini dan yang pasti untuk Desa Benda Official. Baik, di samping saya kali ini ada sosok yang sangat luar biasa. Pastinya sosok yang pasti yang saya undang ke sini bukan orang biasa ya. Perkenalkan diri dulu dah enaknya. Siapa si Akang ini sebenarnya gitu? Kok bisa masuk TDP? Waduh, bukan TDP Kang. Oh iya, TRT. Ya begitu. Aduh, saya bingung nih memperkenalkannya dari mana dulu. Saya perkenalan nama atau gimana? Biografi aja, Om. Begitu. Secara lengkap gitu biar orang tahu gitu. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatoni Sepulhak, biasa dipanggil Kang Tony. Ya, saya berdomisili di Kampung Mangisilir, Kang, di RW 3. Kegiatan sehari-hari saya sekarang buruh, Kang. Buruh. Ya, buruh pabrik yang berdomisili pabriknya masih di daerah Desa Benda. Pabrik besar. Ya. Begitu. Dan kebenaran saya juga merangkap sebagai ketua KIM Desa Benda periode sekarang. Oke. Kan Akang bilang barusan apa? KIM itu apa? Akang biasanya ngomong apa? KIM itulah. KIM. Ya betul. KIM Desa Benda. Nah, KIM itu apa, Kang? Sebenarnya? Ya. Ya, KIM itu arti ada singkatannya, Kang ya. KIM itu yaitu Kelompok Informasi Masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat. Betul. Yang tupoksinya sekarang itu sebagai mitra dengan pemerintah Desa Benda untuk tugasnya menginformasikan apa-apa aja yang ada di informasi pemerintah untuk ke masyarakat di share-nya. Begitu Kang. Jadi apakah itu program, apakah itu acara gitu. Betul, acara yang ada di Pemdes tersebut termasuk pelayanan-pelayanan apa aja yang ada di Desa Benda. Seperti itu, Kang. Sejak kapan Desa Benda ini dibentuk, Kang? Desa Benda ini dibentuk. Sejak kapan KIM ini dibentuk, Kang, gitu? Jadi kalau sejak kapan KIM Desa Benda ini dibentuk, saya harus cerita dulu berarti, Kang ya? Harus dong. Iya, betul. Kan biar begitu. tahu meren orang-orang teh. Kalau untuk pembentukan KIM Desa Benda itu sebenarnya awal mulanya itu ya. Awal mulanya itu kita ada missing terkait informasi yang di-share oleh Pemdes kepada masyarakat. Bisa saya ngambil contoh ya. Contohnya itu pada saat Covid tahun 2019 betul. Dari tahun itu pasti program dari pemerintahan pusat ke desa ada, yaitu vaksin. Vaksin, ya. Saat itu semua desa pasti mengeluarkan program vaksin untuk ke masyarakat. Nah, harusnya di-share kan? Di-share, sudah di-share nih oleh pemerintahan desa. Di-share-nya kemana? Ke Pemdes, ya. Terus ke pengurus desa, termasuk ke tokoh-tokoh. Nah, ternyata ada yang menerima informasi, ada yang tidak. Nah, terjadilah clash di situ. Ternyata tidak semua eksis, Kang ya, tidak semua menerima nih. Jadi mulailah kita berpikir bahwa ternyata informasi dari desa ke masyarakat itu harus ada bantuan. Apalagi sekarang bisa dibantu oleh media digital ya, termasuk Instagram, YouTube, dan Facebook ya. Jadi awal terbentuknya KIM ini pertama dari
pemikiran anak muda gitu apa gimana gitu? Apakah Yang emang tadi, ini yang tadi keresahan keresahan dari itu? masyarakat. Berarti dari keresahan itu apakah emang dari kepala desanya saya harus membentuk satu komunitas nih gitu? Atau Tidak enggak, sebenarnya. tidak? Berarti dari tetap pemikiran anak muda nih. Iya, Nah betul. ini Karena anak memang muda yang harus nih begini. saya harus bantu Pemdes. Nah, setelah itu ada lomba dari Karang Taruna, Kang ya. Dari itu ada lomba dari Karang Taruna, lalu Karang Taruna membuat lomba yang namanya short movie. Short movie. Nah, di situ kan udah mulai nih digital. Oh, ternyata dari pengambilan gambar, dari foto pun ada Potensi. potensi nih untuk kita membantu pemerintahan desa memberikan informasi. Nah, Melalui jalur media gitu. Betul. Betul. Nah, saat itu Karang Taruna membuat lomba tersebut dan kebenaran RW 3 yang menang. Saat itu ngambil tema susahnya mencari pekerjaan di kampung sendiri gitu. Nah, setelah itu kita mulai berdiskusi dengan kepala desa. Setelah itu dikonfirm kan ya di ACC. Siang juara ini nih apa Akang sendiri yang ngobrol waktu itu yang sampai terbentuknya si Kim ini? Sebenarnya dari juara tersebut karena mereka punya basic awalnya. Pertama punya alat kan ya, punya keahlian juga. Didorong dengan kemauan, jadi terbentuklah Kim tersebut. Begitu sih Kang. Nah, untuk spoiler siapa anggotanya tersebut ya mungkin pasti dari RW 3 sih. Tapi awal terbentuk dari RW 3 karena memang tadi pemenangnya dari RW 3 terus disokong dengan alat dan kemampuan. Walaupun tidak dipungkiri RW lain pun mungkin sudah ada. Nah, dari RW 11 pun kita ngambil, dari RW 9 kita ngambil. Oh, berarti anggota Kim ini dari beberapa RW gitu, nggak cuma satu RW doang. Iya. Tugas utama Kim sendiri itu di desa itu apa, Kang? Jadi kalau untuk tugas utama Kim itu ya kembali lagi apa sih Kim tersebut ya? Berarti kan Kim ini tugasnya untuk menginformasikan apa-apa aja program informasi apalagi terkait pelayanan. Karena tidak dipungkiri tidak semua masyarakat haus akan informasi atau haus akan edukasi. Tapi minimal mereka setiap hari membuka media digital mereka. Nah, saat Kim ini berperan untuk membantu menginformasikan dari pemerintahan desa ke masyarakat, ya minimal mereka pas saat scroll oh ternyata di desa teh hari ini sedang ada acara apa, oh ya, besok ada acara apa, terus ada program apa yang akan dilakukan seperti itu. Ya sih Kang, kalau misalkan saya ngeliat ya emang sosial media sekarang itu para penjabat itu punya sosial media tersendiri. Betul. Ya. Penjabat ya, belum kayak emang official akun official kayak ya termasuk desa-desa ya, gitu orang itu kayak emang punya akun tersendiri untuk mempermudah masyarakat mengambil informasi yang ada di desa gitu. Ya, termasuk saya suka tuh Kang Dedi kan apa sanut apa bapak aingnya tah. Kuduna emang gitu sekarang mah anu mah gawe tuh kudu katempo Kang. Bener teh. Ada orang yang jalan tadi foto tadi upload mah eta kades jore gawena lah misalkan gitu atau desa teh naon sih gitu kan. Can katempo gawena lamun teu di-share dina media. Iya. Untuk Kang Dedi atau amang gade Kang Dedi di podcast Asep Kang Dedi ngobrol jeung Kang Dedi teh da di desa benda Kang Dedi tong Kang Dedi amang. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan Kim sejauh ini? Dari awal terbentuk berarti nyampe ayeuna Kang. Naon wae sih Kim? Nah, untuk kegiatan-kegiatan mungkin masih standar sih Kang ya. Masih normal-normal aja kita. Kegiatan untuk Kim sendiri kalau untuk jangka pendeknya kita mulai dengan podcast seperti ini. Terus kita bantu juga untuk video-video kepala desa melakukan apa. Terus di desa ada program apa, terus di wilayah-wilayah ada isu apa, seperti itu sih. Begitu. Untuk kumaha cara kerja Kim? Oh iya, sorry. Untuk kegiatan Kim tersebut sekarang ya, selain yang tadi, kita juga udah ada hasil nih, kayak video profil ya. Terus ada untuk UMKM, kita bantu juga UMKM yang ada di desa Benda, tapi mungkin skalanya masih kecil Kang ya, belum menyeluruh ke semua RW. Jadi untuk kedepannya memang kita juga mau bantu nih UMKM. Oh berarti sebenarnya si Kim ini
bisa kolaborasi mungkin bisa Betul. dibilang gitu ya. Kalau Jadi misalkan memang fungsi utama Kim itu seperti itu. Jadi kita selain informasi dari pemerintah ke masyarakat, kita pun ingin masyarakat ke masyarakat juga lagi, Oh, iya, tapi gitu. yang memang hal positif begitu. Terus untuk untuk yang sekarang sedang dilakukan yaitu kita sedang mengambil video BUMDes terkait program BUMDes. Nah nanti kedepannya kita hari ini sedang ingin membuat profil Desa Benda yang update, bukan update sih, lebih yang terbaru. Season maksudnya ya. kedua berarti ya. Betul, season kedua. Nah, untuk konsep kita masih mentah, Kang ya. Kalau misalkan para warga masyarakat Desa Benda punya konsep-konsep yang baik untuk video profil nih, Kang ya. Bisa Nah, bentar, Kang. Mungkin di DM ke IG Desa ada Benda yang belum gitu. tahu Kang profil Desa Benda itu koskuma sih maksudnya gitu. Jadi profil itu kan mewakili wajah Desa Benda ya. Jadi dari konsep mulai misalkan apa yang harus masuk ke video dari mulai budaya kah, sosial kah, agamanya kah, olahraga kah, masyarakatnya kah, begitu. Jadi konsepnya dikemas sebagus mungkin untuk Dijadikan menjadikan suatu profil Desa Benda yang mungkin bisa ditonton di seluruh Indonesia, apalagi bisa menyeluruh ke seluruh dunia, Kang. Iya. Nyampe meureun ka Kang Dedeng ke profil desanya mudah-mudahan. Bukan Desa Benda kata Bukang Dedeng muka amengan nggak deh podcast ada ngasep. Pokoknya nama meureun dikemas dalam bentuk satu video itu suatu movie gitu ya. Betul. Jadi terakhir Kang ya, untuk warga masyarakat yang punya konsep ide yang bagus untuk profil Desa Benda, saya tunggu untuk DM ke IG Desa Benda. Nanti konsep terbaik bisa kita pilih, nanti ada hadiah. Luar biasa. Ada yang konsep. Maka. Hadiahnya naon Kang kira-kira dah. Perlu ada sakarana hadiahna teu pugu mah bukan naon capek-capek ingin konsepnya kan teu gampang cenah tah. Hadiahnya naon ya kira-kira ya. Kalau hadiah mah nanti disembunyikan dulu. Ya sembunyikan. Yang pasti luar biasa. Betul, insya Allah lah ya. Nah Kang, naon sih tantangan Akang, apa nih tantangan terbesar dari awal terbentuk Kim sampai sekarang? Aya tantangan apa sih atau? Sangat-sangat banyak sebenarnya dari tantangan. Dari tantangan itu saya bagi berapa ya? Ada 3 mungkin ya. Yang pertama, pro dan kontra itu pasti ada, Kang. Ya, pasti. Jadi pro itu seperti misalkan dia udah terbantu, oh ternyata Kim itu sudah membantu saya melalui informasi, misalkan membuat KK, KTP, akte dan lain-lain. Terus untuk yang kontranya misalkan apa sih Kim teh? Cenah sih Kim teh gitu kan. Itu udah Kim lah meureunna gitu. da geus ayeun atuh nu gawe nu lain gitu untuk menyampaikan informasi mah. Iya, jadi pro dan kontra pasti ada. Itu tantangan. Iya. Sebenarnya jadi kita harus membuktikan bahwa keberadaan Kim ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terus yang keduanya mungkin kita membawa nama baik desa. Artinya yang dilihat di media sosial adalah yang dilihat oleh seluruh masyarakat, khususnya Desa Benda, umumnya warga seluruh Indonesia. Jadi kita nggak bisa nih asal-asalan saat mau upload itu pasti kita diskusi dengan kepala desa dari mulai konsep, dari mulai caption, terus bagaimana cara agar tidak membawa terlalu rumit saat dilihat. Artinya ini bagus nggak nih untuk desa, ini kurang bagus. Berarti emang nggak sembarangan ya, harus difilter juga ya. Betul. Misalnya kita tidak si Kim ya berarti ente sembarangan, wah upload dia ada sesuatu di Desa Benda terus upload gitu. Betul. Enggak berarti ya. Jadi tidak bisa. Artinya harus ikut SOP dan dan ada masing-masing step itu yang harus kita ikuti. Berarti terus yang ketiganya, yang ketiganya terakhir ya, yang ketiganya itu dari anggota Kim tersebut. Jadi ya anggota Kim itu kan nggak semuanya free waktu, ada keterbatasan waktu, jadi harus menyesuaikan schedule yang sudah ditentukan oleh tim konsep. Jadi kita bisa sesuai dengan schedule yang ditentukan begini sih. Nah, gimana cara Kim menjembatani itu antara pemerintah ke masyarakat? Menjembatani ke masyarakat artinya informasi ya. Informasi sebenarnya berarti kan? Tugas Kim itu
untuk menjembatani hanya terpaku dalam sosial media sih Kang ya. Kalau untuk informasi itu sudah ada tugasnya, artinya. Oh, iya, Ya tugasnya itu kan udah ada di kepala dusun masing-masing wilayah, lalu pengurus juga. Jadi Kim ini hanya untuk membantu menginformasikan saja. Jadi menambah. Artinya tidak semua yang kegarap. Jadi minimal setelah dibantu oleh Kim bisa menggarap ke semua sektor. Begitu. Berarti si Kim ini udah legal ya, berarti apa? Udah legal apa belum Om sebenarnya si Kim ini tuh, apa cuma gimana sih ngejelasinnya Iya, gitu? perlu juga ya, perlu Iya. dipahami juga ternyata apa sih Kim itu sudah legal kah? Apakah hanya bermitra kah ya? Begitu ya. Ya gitu. Jadi Kim itu bukan lembaga Kang, Bukan. kudu dipahami lah ya tanya. Jadi Kim itu bukan lembaga seperti lembaga-lembaga yang memang sudah ada di desa. Tapi Kim ini adalah mitra dari desa yang memang bernaung di bawah Kementerian Diskominfo. Jadi sudah ada surat tugasnya nih dari Diskominfo, memang programnya udah dari Diskominfo itu udah turun ke para desa-desa. Jadi desa itu harus mulai mengaktifkan media digital untuk membantu informasi yang ke masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri untuk hari ini masyarakat sudah melek digitalnya bahasanya. Sudah menghasilkan uang juga di digital, manyating. Desa sendiri masih tidak memakai media digital tersebut untuk tidak memanfaatkannya. Iya, betul. Makanya di Diskominfo turun program lalu ke desa. Jadi kami juga selain tadi mengajukan ke kepala desa, ternyata memang di desa pun membutuhkan keberadaan Kim tersebut. Harapan Akang nih ke depannya, Kim itu dalam keterlibatan warga Koskuma Kang, pasti punya harapan atau kelanjut. Oh iya pasti. Untuk harapan ya, untuk harapan sekarang saya belum terlalu jauh sih ya Kang ya. Tapi harapannya mungkin Kim itu menjadi platform atau media digital yang ada di Desa Benda yang bisa bermanfaat saat memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi dan juga bisa membantu pemerintahan desa meng-share atau menunjukkan bahwa ini loh tupoksi kami gitu, sebagai pemerintahan desa. Jadi masyarakat juga paham apa aja sih poksi-poksi yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan desa, karena memang keterbatasan antara pemerintahan desa, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten pun kan masing-masing punya job desk. Jadi jangan salah paham bila mana misalkan aduh sana ya teh jalan teh bagian desa, provinsi atau kabupaten kan ada kayak gitu. Ya, ada. Jadi itu juga bisa dicari tahu kita melalui kita gitu. Terus harapan kedepannya untuk jangka panjang kita ingin Kim ini besar. Kim ini besar, lalu mudah-mudahan bisa menghasilkan Kang ya. Amin, mudah-mudahan itu. Menghasilkan karena tidak bisa dipungkiri ya. Namanya media digital butuh dana, butuh alat yang mumpuni ya Kang ya. Iya dong. Ya kan? Jadi ya seperti itu sih harapan kami. Satu pesan penting deh nih buat warga Desa Benda dari seorang ketua Kim. Gitu. Berat ya. Jadi untuk pesan-pesan itu sebenarnya saya berat kalau bicara seperti itu. Tapi sebagai ketua Kim memang harus bicara ya, karena memang setiap orang berbeda-beda untuk pesannya. Untuk pesannya kepada Desa Benda atau seluruh harapan kami menurutnya bahasanya. Betul. Jadi Desa Benda adalah desa istimewa bagi saya Kang. Ya. Desa Sama buat saya Benda. juga, Kang. Desa Benda adalah desa Benda yang menurut saya desa yang berbeda dengan desa-desa lain, karena di desa ini saya dilahirkan, di desa ini saya tumbuh menjadi seseorang yang manusia yang utuh ya. Terus di desa ini juga saya belajar tentang bermasyarakat, bersosial, terus berbudaya, beragama pun sama. Terus yang paling penting saya belajar di desa ini menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dan pesan terakhirnya, bukan pesan terakhir bahasanya, untuk pesan-pesan yang mungkin di pikiran saya sekarang yaitu mari kita membangun Desa Benda menjadi desa yang lebih maju. Artinya, bolehlah kita berpikir kritis tapi dengan realitas atau realistis yang pasti dan tujuan yang baik. Seperti itu.
Terima Seperti kasih. itu. Luar biasa narasumber kita kali ini ya. Dan mungkin Kim ini pada intinya merenggang ya untuk memberikan informasi positif dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Betul. Ya, gitu ya. Ya mungkin itu aja pemirsa yang ada di studio dan ada di rumah yang nonton ini. Saya ingetin lagi nanti buat yang punya konsep bagus nih karena emang Betul. si Kim ini ya mau lagi ada project bikin profil desa. Kalau misalkan kalian punya konsep yang harusnya ini ditayangin di ini nih misalkan atau punya wah desa saya punya potensi nih yang harus diliput oleh Kim, boleh DM di Instagram kita di Desa Benda Official ya. Ya. Dan satu lagi Bang. Apa? Kita punya progres untuk UMKM. Nah, Ya. itu. Jadi UMKM bisa jadi kita jadi bisa Partner. jadi media. Iya, media, betul. untuk pengiklanan. Jadi kita tunggu para UMKM yang ada di Desa Benda untuk bekerja sama. Artinya bekerja sama itu kita ingin menjadi salah satu pionir untuk di Desa Benda menge-share, mengiklankan para UMKM yang ada di Desa Benda. Jadi naon we sih produk we di Desa Benda teh urang share gitu Kang. Nah kan lihat ya di sini podcast kita sepi. Belum ada sponsor nih. Artinya bukan sponsor yang bagaimana. Kayaknya ingin produk-produk yang ada di Desa Benda itu muncul di background podcast kita. Begitu sih Kang. Ya betul, berarti kita bisa membantu mengiklankan dan yang pasti gratis kan? Nggak bayar kan? Oh Boleh tidak, untuk mengiklankan? betul. Oke. Itu gratis. Tepuk tangan dulu dong. Nah buat yang punya UMKM, saya punya usaha cilok misalkan pengen diiklanin, Iya. ya hubungi aja di Desa Benda Official ya melalui DM. Mungkin itu aja Kang. Satu lagi. Boleh. Untuk BUMDes pun sekarang kan kemarin kita udah ngobrol sama ketuanya, ketua BUMDes. Karena kemarin saya ngambil video untuk program BUMDes-nya, karena sekarang program BUMDes lagi bagus-bagusnya nih Kang. Ayam petelur Ayam betelur. sudah menghasilkan Saya dengar satu itu hari ayamnya juga ayam 28 kilo. Ayamnya ayam omega. Iya, telurnya telur omega sorry. maksudnya. Telurnya telur omega. Jadi udah menghasilkan 28 kilo kalau nggak salah. Nah, video rilisnya nanti hari Minggu atau hari Senin kita upload. Nah, setelah itu ada pengembangan pembicaraan dengan Ketua BUMDes itu Kang Abe untuk pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Sebenda. Jadi ekonomi kreatif di luar pekerjaan, artinya sebagai pekerja pabrik atau lain-lain. Karena ekonomi kreatif sekarang udah maju banget itu Kang ya. Iya tuh, sekarang Malah gajinya lebih dari pekerja di pabrik. iya betul. Makanya belum ditentukan sih ya. Tanggalnya Untuk belum gitu, tanggalnya, belum pasti untuk gitu. waktunya. Tapi pembicaraan ini nanti saya follow up kembali. Oke. Oke. Nah itu tadi segitu aja menurut Kang ya. Ya, Dan boleh. pokoknya terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Atas udah waktu- main-main ke teras saya, teras rumah. Ya itu dia ya pemirsa yang ada di rumah, yang ada di studio maupun dimanapun. Informasi yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya boleh di DM atau di komentar-komentar IG yang pasti respon ya. Itu aja Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TDP. Oke.